Yang terhormat Bupati Kupang atau yang mewakili, yang saya hormati anggota DPRD atau pimpinan DPRD pada hari ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Pak Amros Kodo, kemudian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pak Ugo Juas, Kepala Biro Umum, Pak Gusti Dasara dan semua tim dari Kupang pada hari ini, koordinator pengawas dan seluruh perpanjangan tangan dari provinsi yang ada di Kabupaten Kupang, Ibu Kepala Sekolah, beserta seluruh guru-guru, staf pengajar, ya, kemudian juga karyawan dan juga semua adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Amarasi. Yang saya hormati Pak Camat, kemudian juga unsur mustika, ya, Pak Kapolsek, Pak Jambani dan semua yang ada pada hari ini, pimpinan desa yang ada pada kesempatan hari ini, serta Bapak Pendeta, terima kasih, dan semua tamu undangan dari berbagai instansi di tingkat Kecamatan Amarasi dan insan pers dan tamu dan sekalian. Salam. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat. Dan salam kebajikan, salam damai buat kita semua. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas perkenannya kita bisa hadir pada acara panen raya tomat sebagai implementasi potensi lokal dalam kurikulum sekolah dengan penuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya masih memberikan apresiasi dulu nih Ibu Kepala Sekolah dan kepada para guru serta seluruh siswa-siswi, karena panen raya tomat atau panen tomat ini bisa kita semangat dengan baik dan ini menjadi wujud dari one school one product. Tepuk tangan buat kita semua. Kita punya luas lahan yang kosong berapa luas di sini, Bu? Ada berapa hektar? Dalam sini itu ada lagi yang lain. Ini. Ada 2.000, 3.000 meter persegi. 6.000. Nah, jadi nanti coba dibuat semacam dia punya ini kan sudah satu. Ini coba dibuat ya, setiap kali habis panen apa lagi rencananya? Apa jadi dibiasakan bahwa kita tidak satu kali produksi dan panen selesai. Tapi dibiasakan setahun itu kita mau bikin apa saja. Di musim hujan apa? Habis ini apa? Jadi dibuat beberapa plan, beberapa rencana. Yang nanti dari rencana itu tugasnya Pak Kadis, PDNK, Kadis Pertanian untuk membantu, maksudnya ada Kadis PU dan sebagainya, untuk membantu agar rencana-rencana dari sekolah ini bisa kita konkretkan. Tadi saya lihat bagus sekali ibu dari keluarga besar di sini itu sudah membuat sebuah hal baru atau yang tidak mudah dilakukan oleh banyak orang, itu memakai uang dana BOS itu untuk memproduksi ini dan itu akan dikembalikan. Berarti itu SMA Negeri 1 Amarasi itu sudah masuk pada menjadi sekolah yang mengembangkan entrepreneurship, kewirausahaan. Tepuk tangan dulu buat. Dan spirit itu, Bu Kepala Sekolah, itu nanti mesti disampaikan sampai pada level anak-anak semua mesti paham bagaimana ini terjadi, bagaimana ini bisa dikembangkan, bagaimana ini bisa dia berlanjut. Jadi problem buat kita di banyak tempat itu saya lihat, ketika sudah dia selesai 1-2 tahapan atau 3 tahapan kira-kira, jadi ini panen, ini panen, ini panen, dia tidak berlanjut. Jadi problem aku di semua pengembangan-pengembangan semacam ini, UMKM, IKM itu adalah soal menyangkut memastikan bahwa kita itu secara konsisten itu tetap berproduksi. Ini karena ada pada wilayah produksi itu. Dan kita kan panen di sini, panennya jual mentah semua ya. Habis panen langsung jual ya. Nah, saya mengajak kita semua nanti ke depan
itu nanti setelah panen pelan-pelan kita sudah mulai, mungkin tidak bisa banyak, mungkin kita masih cicil dulu. Habis panen itu, jadi kita tanam. Berapa bulan dia menghasilkan? 3 bulan. 3 bulan ya. Tanam 3 bulan kemudian setelah kita panen itu, sebagian bisa jual model begini, oke, kita jual mentah. Tapi sebagian lagi itu kita mesti harus mulai olah dan kemas baru jual. Banyak produk turunan dari tomat. Yang pasti itu yang satu dari amalan ini saus tomat. Betul ya? Saus tomat itu banyak amal dari tomat amarasi. Dan saya pernah mendengar sendiri, lagi puncak-puncaknya tomat amarasi itu kalau dia lagi produksi, itu harganya bisa jatuhnya gila-gilaan. Pernah sampai harga berapa ribu per kilo kalau sampai harganya lagi turun-turun ya sini? Mohon per kilo. Yang paling buruk sudah harga yang jatuh betul. 5.000 per kilo. Nah, saya pernah tahu, saya pernah sampai di sini pernah amarasi ini memang unik ini. Pisang satu tandan 5.000 itu saya ketemu juga di sini. Benar ya? Satu tandan pisang itu 5.000. Saya ketemu di sini. Tomat juga harga sampai jatuh miring begitu, saya ketemu juga di amarasi. Nah, jadi itu membuat akhirnya orang bisa trauma menanam. Nah, jadi biar membuat agar kita itu tanam itu tidak kemudian sangat bergantung dengan jual mentah. Nanti Pak Amros habis ini komunikasi nanti dengan Pak Sony Lidingka atau dengan Pak siapa lagi? Pak Lirik atau siapa ya ini? Coba kita cari agar ada alat, kan alatnya tidak mahal. Ya Pak, biar bisa dia ada yang bisa diolah lagi. Kan saya tahu satu amarasinya produksi tomatnya tinggi kan? Dan rata-rata jual mentah semua kan dari sini, Pak Camat? Benar ya? Nah mungkin kita support di sini, Pak Umum. Kita support di sini, kita beri aja alatnya. Alat itu bisa kita kemas, bisa olah dia menjadi saus tomat. Jadi itu pun pakai dana bos sudah sampai 20 juta juga mungkin ya. Kemudian nanti alat kemasan kita bikin lagi sendiri. Kemasnya bisa dalam bentuk botol kah atau dalam bentuk saset. Jadi sekali lagi kita lihat di toko kios itu bukan soal yang sulit hari ini. Saya mau ngajak kita semua bahwa kita bisa memproduksi itu sejauh kita mencoba dan berusaha dan memulai. Yang susah dari kita model itu adalah memulai. Kita sekarang sudah memulai untuk memproduksi di ladang kosong. Tomat ini salah satu contoh. Habis memproduksi itu kita tentu namanya juga masih produksi awal, pasti jual mentah dulu. Tapi kalau sudah melewati tahapan 1, 2 sudah mulai stabil produksinya, itu dia mulai masuk pada tahapan berikutnya adalah mulai namanya hilirisasi, memudahkan nilai tambah bagi kita punya produksi. Dan itu alatnya tidak mahal. Coba kita cek ya, Pak Om ya. Alat untuk bikin saus tomat itu berapa dia punya pemerasannya itu sama dia punya pengemasan. Kalau masih cukup kita mainkan aja pakai CSR bisa. Itu bukan angka yang jauh itu. Jadi orang amarasi satu waktu itu akan menjadi yang membuat dari mulai produksi, mengolah, mengemas, menjual itu tomatnya dari amarasi sendiri. Jangan kita ini jual tomat rame-rame di Kota Kupang. Pulang kita lagi sos tomat lagi lagi. Itu sama kemarin saya waktu pada saat waktu saya DPR RI kan saya seputar serta amarasi sendiri semua. Benar. Waktu saya DPR RI dulu di Jakarta. Satu amarasi sudah putar semua. Saya kaget satu waktu itu ada 5.000 perak satu tandan. Satu tandan itu berapa mama pisangnya? Itu kira-kira ada sekitar 100 sampai 120 buah pisang. Kurang lebih lah ya. Satu tandan yang bagus itu. Ada 100 sampai 120 tandan pisang. Kita jual 5.000 perak. Ada satu pisang itu kita jual kira-kira 50 rupiah. Kurang lebih. Dalam satu pisang itu kalau dia masuk jadi molen, sudah jadi kira-kira mungkin 2 molen. Yang satu biji molen itu harganya bisa 1.000 sampai 2.000. Bayangkan 5.050 perak kita punya pisang itu. Ketika orang bikin hilirisasi, apa susahnya sih bikin molen pisang?
Dari 50 perak per pisang itu, orang jual menjadi 1.000 atau 2.000 perak per satu pisang. Betapa orang Amarasi membiarkan potensi dia dapat uang ini lari ke Kota Kupang. Ini berbicara soal pisang. Sama juga dengan tomat ini. Jadi, momen hari ini, saya ajak kita semua sekarang sudah produksi sudah jadi. Jaga terus produksinya ini dia konsisten. Nanti saya minta betul dari Pak Amros ya, Pak Umbu, Pak Gusti. Ini kan untuk dapur MBG sini sudah bisa masuk, betul ya? Bisa. Ada berapa dapur MBG satu Amarasi ini? Dia ambil tidak produk-produk lokal. Coba cek ya. Semua dapur-dapur MBG itu juga bagian dari mengembangkan potensi lokal. Betul. Jual di MBG saja itu sudah lumayan. Jual kita punya ini, apa tomat, pisang dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya apresiasi betul acara hari ini sehingga kemudian one village one product itu untuk urusan desa kelurahan harus ada satu produk unggulan setiap desa kelurahan. Kemudian ada one community one product, satu komunitas satu produksi. Bisa komunitas mungkin petani, komunitas apapun itu silakan. Yang penting dia bikin satu produksi di satu komunitas. Kemudian ada namanya one school one product. Satu sekolah satu produk. Hari ini SMA Negeri 1 Amarasi sudah memberikan posisi dia bahwa saya mau memproduksi namanya tomat. Tepuk tangan dulu buat SMA Amarasi yang sudah membeli tomat sebagai produksi. Tingkatkan terus produksi ini. Dia musim kering hidup nggak tomat? Atau masih hidup ya? Nggak siram kan? Tanahnya kan masih bagus ya Pak Uwe? Siap. Dia kan bukan kayak macam yang lain yang tanah masih, dia punya tanahnya oke. Daerah air sini juga. Oke. Jadi sudah konsisten di tomat saja. Nanti tugas kami dari provinsi untuk memastikan bahwa nanti selain jual mentah model begini kita juga coba nanti hasil hilirisasi. Dan ini semua nanti pasti akan menimbulkan jiwa kewirausahaan. Kami melihat menunjukkan kreativitas dari anak-anak kita. Dan saya pastikan Bapak Ibu sekalian, untuk di daerah Amarasi ini, karena saya belum tahu yang lain ya, tapi SMA Amarasi ini akan menjadi semacam penarik gerbong untuk kita menggerakin SMA-SMA se-Amarasi Raya ini sebagai contoh one school one product. Pak Amos itu pasti terus melepas di sepatu sama dia punya caping ini. Karena dia adalah marhain, dia main itu. Marhain itu hobinya begini, marhain. Sama kayak bukan. Nah, tapi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah mulai dari SMA Negeri 1 Amarasi, dan jangan biarkan api ini dia padam lagi atau dia kecil lagi. Bakar dia terus, nyalakan dia terus. Memang pendeta pun doa tadi betul itu. Kita serahkan dulu dalam semua dalam kasih karunia Tuhan. Kita kerja ora et labora. Dan Amarasi yang diberkati Tuhan dengan berbagai macam kelebihan ini. Sekali lagi saya ajak, habis produksinya bagus begini, mulai siapkan hilirisasi atau olahan dan kemasannya. Jadi kalau dulu itu kita tanam, panen, jual. Main di skema ini kita uangnya kecil juga dapat. Kita tanam, kita panen, kita jual. Tapi di eranya saya ini, di era saya dan Pak Julian Suroma ini, saya mau kita mulai memperkuat namanya tanam, panen, jangan sudah jual, olah dulu, kemas dulu, baru jual. Nanti pasarnya kami akan bikin, namanya NTT Mart. Dan saya akan wajibkan semua ASN wajib membeli dari NTT Mart. 100.000 minimal per bulan. Jangan jumlah ASN NTT ini lebih dari 100.000 orang, kurang lebih ya. Itu minimal ada 100 miliar lebih rupiah akan berputar untuk membeli produk UMKM, termasuk produk dari sekolah-sekolah. Minimal. Itu untuk yang eselon bawah. Yang eselon 3, 4, eselon 2 naik lagi dari angka. Eselon 4 misalnya 200.000, eselon 3 300.000, eselon 2 500.000.
Oh dia beli dari situ juga sama dengan dari di pasar, beli tempat lain. Sama. Cuma sekarang kita mau atur agar uang dari para ASN ini sekarang berguna dan bermanfaat untuk membeli produk-produk rakyat yang selama ini itu kita tidak pernah urus dengan baik. Dengan begitu rakyat sudah yakin bahwa dia bisa produksi, dia bisa bikin dan kita beli. Ya sekali lagi produk-produk dari One Village dan produk yang ada di tempat kita beli yang dari desa kelurahan. Barang-barang dari One School One Product seperti ini atau seperti yang sudah bentuk itu kita juga beli. Sekali lagi beli di mana saja sama ini uang yang kita pakai ini. Masalah kita arahkan biar membuat semua produk kita ini bisa laku. Sehingga nanti kita punya pola itu bukan lagi tanam, panen, jual, tapi menjadi tanam, panen, olah, kemas, jual. Dalam bahasa Kupang itu disebut menjadi tapa okeju. Tapa itu tanam, panen. Okeju itu olah, kemas, jual. Tapa okeju. Tapi saya cari singkatan lain, saya cuma dapat menurut sana ini. Kalau tapa okeju itu artinya tanam, panen, olah, kemas, jual. Tapa okeju. Biar orang dapat ingat toh. Iya. Jadi tapa okeju. Tapi kalau harus singkatan yang lebih bagus kalau kesempatan saya. Kabar ketemu udah istilah begitu sudah. Zaman Pak Eltari itu kita punya istilah apa? Tanam, sekali lagi tanam. Nah itu bolehlah dipakai. Zaman itu ya. Kemudian zamannya Pak Ben Boy apa? Operasi Nusa Hijau, Nusa Makmur, Nusa Sehat. Oke juga zaman itu. Kemudian zamannya Pak Henry Fernandez apa? Gerakan meningkatkan pendapatan hasil rakyat. Main di situ. Oke. Zamannya Pak Musa Kabeh 7 program strategis. Oke. Zamannya Pak Peter apa? 3 batu tungku. Kesehatan, pendidikan, ekonomi. Oke. Zaman Pak Frans Buraya apa? Anggur merah. Apa tahu nggak? Anggaran untuk Rakyat menuju sejahtera. Rakyat. Anggaran untuk rakyat menuju sejahtera. Nah, ini betul betul. Ini berarti ini pamen anggur merah ini. Kemudian habis Pak Frans kita ke Pak Victor Leskodat, TJPS dan sebagainya. Tanam jagung, panen, sapi dan lain-lain. Zamannya Melki Joni ini, zamannya tapa okeju. Bahasa Kupang. Tanam, panen, olah, kemas, jual. Bahasa Kupang Bapak tapasa. Tapa Iya, okeju. Pak. Setuju ya? Oke, tapa ya. Tapa itu yang perlu sendiri ya. Tapa okeju. Tapi dari orang Bakalau ya perlu. Bahasa kita ke-10 Bapak. Ayo bangun nanti. Ayo. Ini Pak Umu sebelah mana bahaya gitu. Jadi Bapak sekalian, kita akan menuju ke era situ, era tanam, panen, olah, kemas, jual. Karena struktur ekonomi kita ini dengan model sekarang ini saya lihat susah kita berkembang. NTT sulit berkembang kalau kita cuma konsumtif dan konsumtif terus. Saya sudah panggil semua perbankan, kami sudah kumpul, saya bilang gini sama mereka, kalau model begini kalian urus ekonomi NTT, tidak bantu kami pemerintah merubah dia punya pola ekonomi NTT. Ini kemarin ASN yang baru saya angkat, ada P3 tahap 2 itu, 2.497. Kalian pasti kan model-model saya tahu SK mau ditaruh di bank-bank. Ditaruh di bank kok ada mobil handphone, beli motor, stop. Biasa saya bilang perbankan itu tarima itu jangan disuruh dong beli-beli model begitu. Pinjam uang di bank itu untuk produksi. Kalau untuk gaya hidup jangan. Makanya saya setuju tadi Ibu Kepala Sekolah tadi bilang, pinjam dana bos 20 juta, produksi kembalikan. Kebetulan buat SMA dan Informasi. Itu baru betul. Tapi itu bisa saya sampaikan, karena kami tidak bisa lama-lama di sini, mohon maaf ya, karena ini saya punya istrinya ada mau pelantikan Bunda Literasi. Saya mundur di lantai saya untuk kamu panen tomat. Sudah gitu jam 9 itu langsung kamu lagi rapat paripurna DPRD. Langsung kami juga dari sana agak molor-molor sedikit ya. Karena saya masih panen tomat. Tadi juga saya telepon satu teman-teman dari Jakarta dari DPRD yang baru tiba tadi pagi. Saya bilang mereka saya izin tidak jemput dari DPRD Ketua Komisi 7 tadi Pak Saleh Daulah. Saya bilang saya izin saya mau panen tomat di SMA. Jadi saya merasa panen tomat ini penting.
Makanya mendahului hari setelah saya kembali ke 49 tahun, saya mendahului dengan panen tomat di SMA Negeri 1. Jadi saya punya ada 4 pilihan acara hari ini. Ada tadi jemput sama teman-teman DPR RI dari Jakarta, Komisi 7. Saya minta tolong pimpinan APDN yang dijemput. Harusnya jam 8 pagi ini saya lantik, saya punya istri jadi bunda literasi, saya minta dia molor sedikit. Harusnya jam 9 pagi ada sidang paripurna DPRD provinsi, saya minta dia molor sedikit. Karena saya ingin mengapresiasi apa yang menjadi kerja, apa yang menjadi inovasi dari SMA Negeri 1 Amarasi. Aktivitas saya yang pertama di hari pertama saya setelah ulang tahun ada di sini. Habis saya buat Bapak Ibu sekalian semua, dan sebentar akan nanti Pak Camat bersama Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Bapak-bapak tokoh adat semua, Bapak Ibu dari Korwas, dan semua ya yang terkait, guru-guru, adik-adik, siswa-siswi dan Bapak Mama Pendeta, tokoh-tokoh agama yang lain dan juga seluruhnya. Kita dukung ini bisa dengan baik, dan sekali juga saya mohon pamit untuk balik ke Kupang dulu biar nanti yang lain akhirnya tidak terlalu molor selama itu. Saya dapat kabar bahwa saya pernah datang di sini waktu saya DPR RI sebenarnya. Mana Edi? Saya sampai lupa keliling Amarasi karena saking seringnya saya putar Amarasi. Kayaknya saya pernah di sini om. Ada satu dialog di sini saya bikin di SMA ini. Tapi mohon maaf, saya suka namanya kepensu usia ya. Sembilan setengah abad jadi saya lupa. Tapi saya pernah sampai di sini. Ya tadi sampai tahun yang begini. Abang pernah sampai di sini waktu zaman DPR. Amarasi ini sepanjang saya DPR RI ini saya pikir-pikir saya ada kegiatan lebih dari 30 kali begini. Itu putar Amarasi. Lebih 30 kali. Ada di sini, pokoknya di sudut-sudut Amarasi sudah keliling ambil. Nah, saya agak begitu mengerti atau tahu sedikit juga karena ya sama keliling kata orang banyak sendiri kan. Dan saya sedih betul dengan tomat harga turun. Katanya 1 ember menjadi 5.000 perak. Bayangin coba. Dari 50.000 ke 5.000 perak itu sudah hilang hampir 45.000. Susut dia tinggal 10%. Itu pun orang Amarasi masih bisa jual dan masih bisa hidup. Tadi bisa cerita soal menyangkut pisang 1 tandan. Benar ya, saya pernah dapat pisang 1 tandan 5.000 perak. Betul Pak Camat? Nah. Padahal saya coba teman itu paling dia jatuh tuh di 30-40.000. Sejatuh-jatuhnya 1 tandan pisang. Ini bukan satu sisir ya, 1 tandan pisang bisa dalam harga 5.000 perak di Amarasi. Saya pikir kita punya ekonomi model begitu kita tutup buku sudah. Jangan lagi kita model begitu membuat orang kaya di luar Amarasi. Harus orang Amarasi sudah produksi harus jadi kaya dan produksi sendiri. Amin. Amin. Kali saya tanya di mobil, apa tadi Hamle? Hamle. Itu kan saya suka dimana orang kalau nggak tahu di sana Hamle. Nah kita baru baku Hamle begini. Saya masih terima kasih dengan semua sudah dibuat ini. Saat ini Bapak Ibu sekalian ya, karena saya punya staff sudah lihat di sana. Saya masih balik dulu karena dia semua acara masih bisa jalan. Pak Amos ya, masih lantik bunda literasi dulu di paripurna. Paripurna kalau tahun lama banyak ada DPR di sini DPR. Ada DPR apa nih? Ini DP sudah ada di pada DPR. Ini dia punya bunda itu bukan? Ada DPR ini. Di bunda itu kan? Nah, tidak. Di Pundapil kan? Di Pundapil ini, setahu saya. Walaupun dia tinggal di Nakamesi sana. Dia Nakamesi tapi di Pundapil juga kan? Betul-betul ini. Pemain sapi. Dia belum DPR dia pemain sapi. Sampai sekarang masih main sapi. Tapi itu bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Pak Amros, ini contoh bagus. Bisa kita dorong kemana-mana juga menjadi contoh. Dan saya minta maaf sekali tidak bisa dialog lebih lanjut karena waktu ya. Tidak semua bisa saya tentu hari pagi ini. Nanti kita tutup dengan kita foto bersama dan kita nyanyi.